Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti. Episode 40. Kenyataan. Davin memandang jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Dipandangnya layar ponsel yang terletak di atas meja. Pikirannya saat ini sangat tidak bisa berkonsentrasi. Menunggu merupakan hal yang begitu sangat membosankan untuknya. Ya ampun, aku lupa. Bagaimana mungkin ia baru teringat akan janjinya kepada Hana semalam. Davin menghubungi nomor ponsel milik Nia. Dengan sangat cepat, panggilan telepon yang dilakukannya diangkat wanita bertubuh tinggi dan tegap tersebut. Halo Pak Davin, ada yang bisa saya bantu? Yang menjawab sambungan telepon itu dengan sangat sopan. Apa kamu mengenal Nara? Tanya Davin. Nara temannya Nyonya Hana. Nia balik tanya. Iya. Tentu saja saya tahu. Nia tidak akan mungkin pernah melupakan gadis yang pernah mencubit pipinya dengan gemas tersebut. Aku ingin kau membawanya ke rumah sakit untuk mengunjungi istriku. Dan juga satu lagi, namanya Cinta Hanifah, kalau aku tidak salah. Dia teman satu kos dengan Hana. Jadi kamu coba datang ke kosannya. Kamu cari nama Cinta Hanifah yang satu kamar dengan Hana. Jangan sampai salah bawa orang. Antarkan mereka ke rumah sakit. Tidak usah beritahu Hana tentang hal ini. Jelas Davin? Baik Pak Davin, akan saya laksanakan, Nia berkata dengan tegas. Davin menganggukkan kepalanya dan kemudian memutuskan sambungan telepon tersebut. Setelah menelpon Nia dan menghubungi nomor ponsel istrinya melalui sambungan video call, ia menunggu beberapa saat dan kemudian sambungan telepon itu diangkat oleh pemilik nomor. Halo, Assalamualaikum. Hana tersenyum menatap wajah suaminya. Waalaikumsalam, lagi apa? Tanya Davin. Hana menatap suaminya dengan menjauhkan bibirnya bawah ke depan. Ini sudah 3 kalinya Davin menghubunginya dan menanyakannya lagi apa. Sedangkan pria itu tahu bahwa Hana tidak kemana-mana dan hanya berbaring di atas tempat tidurnya. Ditanya, bukannya jawab, malah cemberut. Davin gemas sendiri ketika melihat bibir istrinya yang maju beberapa senti. Lagi di kamar nonton, emangnya mau kemana lagi? Davin tersenyum ketika mendengar ucapan Hana. Apa sudah makan? Tanyanya. Sudah, apa abang sudah makan? Tanya Hana. Sudah, hanya saja rasa masakannya tidak seenak rasa masakanmu. Davin tersenyum dan menggombal. Mendengar ucapan suaminya membuat hatinya senang. Hana selalu bersemangat untuk masak setiap kali melihat suaminya makan dengan banyak. Mama mana? Tanya Davin. Sejak tadi kamu telepon Hana sudah 3 kali. Kamu tahu siapa yang megangin ini ponsel istrimu? Minta mengarahkan ponsel itu ke wajahnya dan merahi putranya. Davin tertawa lepas ketika mendengar umpatan mamanya. Mama sudah dulu ya, aku lagi ada tamu. Nanti aku telepon lagi. Davin melihat detektif yang sedang ditunggunya sudah berdiri di ambang pintu. Oh ya sudah kalau begitu, yuk minta. Demi anak dan menantunya, wanita itu dengan ikhlas memegang ponsel milik Hana ketika Davin menghubungi istrinya berulang kali. Mana Hana ma? Tanya Davin dengan tersenyum. Mita kembali mengarahkan layar ponselnya ke menantunya. Iya bang, jawab Hana. Sudah dulu ya sayang, abang ada tamu, nanti abang telepon lagi. Hana tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Bibirnya maju ke depan ketika suaminya mencium layar ponsel tersebut. Mita hanya diam sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Bila Hana dibawa pulang ke rumahnya, apakah Davin akan menyadari akan cinta dimilikinya untuk istrinya? Mita berkata dalam hati. Davin gemas sendiri ketika melihat wajah istrinya yang memenuhi layar ponselnya.
Jika seandainya Hana ada di depannya, sudah pasti akan diciumnya tanpa ampun. Detektif Dani masuk ke ruangan ketika melihat Davin menganggukkan kepalanya sebagai isyarat agar detektif itu masuk. "Sudah dulu ya, Assalamualaikum." Davin tersenyum. "Waalaikumsalam." Davin memutuskan sambungan video call bersama dengan istrinya ketika detektif yang ditunggunya sudah masuk ke dalam ruangannya. Jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya ketika pria itu duduk di depannya dan meletakkan map tebal di atas mejanya. "Saya sudah mengumpulkan semua berkas mengenai Ibu Hana. Saya juga sudah mengumpulkan semua berkas mengenai Berliana dan juga Ibu Susi." Davin menganggukkan kepalanya. Ia ingin mencocokkan semua cerita yang didengarnya dari istrinya dan juga semua cerita dengarnya dari Berliana. Ia akan melihat bukti secara fakta. Berdasarkan informasi yang diberikan detektif saat ini, sudah datang dengan siap menunjukkan semua bukti yang diinginkannya. "Apa informasi yang Anda dapatkan?" Dan dibuka map yang dibawanya. Diambilnya lembar paling atas di dalam map tersebut. Davin tidak sabar untuk melihat bukti berdasarkan fakta tertulis yang dibawa Dani. Ibu Hana dan Berliana tidak saudara kandung, bahkan mereka juga tidak saudara si ibu. Jelas Dani yang memperlihatkan akte kelahiran milik Hana dan juga akte kelahiran milik Berliana. Jantungnya seakan berhenti berdetak ketika mendengar apa yang dikatakan oleh detektif tersebut. Untuk beberapa saat Davin diam mematung. Dani menandang Davin dengan kening yang berkerut. Ia tidak tahu mengapa pria yang sudah membayar jasanya itu tidak sangat terkejut ketika mengetahui fakta yang diberikannya. Dadanya terasa sakit dan juga sesak ketika mendengar fakta yang diberikan oleh detektif yang sudah dibayarnya tersebut. Bukankah Berliana mengatakan kepadanya bahwa mereka satu ibu dan beda bapak? Keringat bercucuran di pelipis keningnya saat mengetahui fakta yang mengejutkannya. Apa yang menjadi tujuan wanita itu mendustanya seperti ini? "Anda tidak salah memberikan saya informasi?" Davin bertanya sebelum membaca dua kertas akte kelahiran yang ada di atas mejanya. "Tentu saja, saya tidak berbohong, Pak." Bukankah pria itu sudah bertunangan dengan Berliana dan bahkan akan menikah? Pria itu juga sudah menikah dengan adik tiri calon istrinya yang tidak jadi. Tidak mungkin bila kliennya tidak mengetahui tentang istrinya dan mantan tunangannya. Matanya terasa panas dan juga merah ketika melihat tulisan di atas kertas tersebut. Di kertas itu jelas tertulis nama Hana Marifah, tanggal lahir, bulan, tahun, nama ayah dan nama ibu. Davin memandang kertas satu lagi yang bertulis nama Berliana Cassandra, tanggal lahir, bulan dan tahun, dannya nama ayah dan ibu. Kakinya lemas seketika saat mengetahui hal ini. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.